Ya. Bersama anak? Iya. Sudah neng si Ahmad mau vaksin. Kalau ini sudah. Udah ini jagoan nih, udah lengkap. Dia langsung mau ditanya-tanya cuy apa ya? Nanti atensi lagi kayak kemarin. Ambilkan dulu. Oh iya. Oh, turun kemarin 160. Sejak 2018 gini. Udah duluan keluar dari situ. Ini nanti dokter. Ini nanti dokter. Ah, tenang ini. Mas. Tadi. Ayo kita kasih rapikan ini. Alhamdulillah siang ini saya dapat tamu narasumber yang menurut hemat saya adalah sesuatu yang luar biasa, karena beliau bekerja bukan saja bekerja untuk diri pribadi beliau, tapi beliau juga mendedikasikan sebagian dari hidupnya untuk orang lain. Dengan cara apa? Memastikan bahwa orang yang diperiksa itu tetap sehat, para pasien tetap sehat. Siapa dia? Saya Dr. Ade Heri Budiman. Dr. Heri Budiman. Jadi Pak Dr. Heri, sejak kapan tugas di Sulawesi Tenggara? Saya mulai masuk di Sulawesi Tenggara itu tahun 2006. 2006. Tepatnya bulan September. September. Itu langsung di Konawe Selatan atau di Ya, langsung di Konawe Selatan. di kecamatan mana? Di Kecamatan Bima Marwa ya. Oh, Bima Marwa. Iya. Jadi ini sudah beberapa kali pindah. Pertama Bima Marwa, terus lalu di Launti. Oh, pernah di Launti. Iya, lumayan 3 tahun lebih di sana. Terus ke Kolono, Oh, ke Moramo, terakhir di Laya sini, Laya. Punggaluku. Oke. Jadi sejak 2006 datang di Sulawesi Tenggara di Bima Marwa itu masih bujang atau sudah berkeluarga? Sudah bawa buntut. Wah. Sudah jadi- bawa istri sama anak 1, Pak. Oh, jadi ternyata Dr. Heri ini dia tetap stabil berada di Konawe Selatan, Iya. Bahkan sempat di Launti 3,5 tahun itu Iya. karena ada istri. Iya. Hanya waktu di Launti kita bisa ranjang, bisa rumah juga. Oh, kenapa bisa? Karena tugasnya beda, Pak. Hah? Kami PTT nggak boleh satu kecamatan. Oh, Jadi Ibu ibu dokter? di Moramo. di Moramo. Saya Jadi di Launti. kunjungannya ini siapa yang membutuhkannya? Ini cerita lucu juga nih kita, Pak. Iya. Karena memang kita sebagai dokter PTT harus siap ditugaskan di mana saja. Ya, karena aturan juga kita nggak boleh satu kecamatan 2 dokter, jadi kita berpisah. Untuk berhubungan biasanya kita, kalau kami seminggu sekali pulang kalau saya Pulang ke Moramo. ke Moramo. Oke. Berarti ibu dokter tidak pernah ke Launti? Pernah, untuk sekali-sekali lah. Berarti ibu dokter lagi ke Belet? Gini, sebenarnya tujuannya kalau ibu datang ke Launti ini, Pak. Inspeksi. Ya, justru tujuannya supaya tidak ada gadis-gadis Launti dekat ini. Jadi sengaja, Pak, dari pelabuhan sampai ke puskesmas itu kan kita hanya ada Motor. transportnya motor. Iya. Ya saya bonceng nih istri sama anak. Oh, jadi semua masyarakat lihat, oh Pak Dokter Oh, sudah sudah ada ada istri. Iya. Oke. Jadi sejak 2006 menjadi PTT, Iya. diangkat menjadi dokter PNS sejak kapan?
terangkat di 2014, tepatnya bulan Desember. Berarti 8 tahun ya. Siap. 8 tahun. Iya. 2014. Sejak 2014 itu bersama dengan istri sudah jadi Iya, dokter sama-sama PNS. PNS. Oke. Ini perjalanannya kan dokter umum. Siap. Ini kalau nggak ada niat menjadi dokter spesial. Ya. Jadi kami kan waktu itu statusnya masih PTT. Ya. Istilahnya gajinya pun kita kontrak kan, Ya. takut nanti putus dan sebagainya. Iya. Nah, begitu terangkat jadi PNS, ternyata kan kita udah lama. Umur betul. Jadi kalau saya bilang katanya otak saya sudah berkarat. Jadi saya kayaknya udah sulit kalau mau lanjutin sekolah untuk spesialis. Mungkin masih bisa sekolah untuk S2 masih bisa. S2, Iya. tapi tidak ambil spesialis. Ya, karena ada syaratnya juga Pak Wakil. Umur. Umur. Salah Jadi satunya. harus di bawah 35 tahun. Kalau boleh tahu, Pak Dokter Heri ini sudah umur berapa? Sudah tahun ini sudah masuk 49, Pak. 49, berarti Dokter Heri lebih muda lebih tua dari saya ya. Tapi Begitu kayaknya, Pak. penampilannya lebih muda Dokter Heri. Saya 45, tapi rasanya saya udah umur 50 tahun. Alhamdulillah, Pak. Jadi ini perlu ditahu juga Ibu Dokter mungkin yang memberikan racitan obatnya sampai tetap awet muda. Justru betul kuncinya di ibu ya. Jadi sengaja saya cari istri yang jauh lebih muda, Pak. Oh, berarti Kayaknya resepnya itu juga ya. daun muda ini. Iya. Oke, kita tinggalkan itu. Kita ke ini kan dokter selalu melayani masyarakat, Iya. melayani pasien. Nah, pertanyaannya kemudian di dalam memberikan pelayanan kan kita ada keterbatasan-keterbatasan. Ya. Pertama, keterbatasan sarana prasarana. Ya. Yang kedua, keterbatasan jenis penyakit. Ya. Karena kan penyakit ini mutasinya cepat sekali. Ya. Apa itu jenisnya banyak sekali. Ya. Lantas itu untuk mentaktisi kedua kendala ini bagaimana caranya? Iya. Itu kalau kami di kedokteran itu atau dokter ya Pak, ada syarat untuk perpanjang STR. Itu mengumpulkan 250 SKP. Apa itu SKP? SKP jadi kayak nilai itu Pak supaya kita bisa dapat perpanjangan STR. Nah, SKP ini memastikan dokternya itu update tentang ilmu-ilmu kedokteran terbaru. Oh, jadi dokter juga ada Pak. STR-nya harus di Iya, update mungkin terus. proporsi lain cuma 50 SKP, kalau kami sampai 250. Wow. Nah, itu minimal ada 3 ranah yang harus kita penuhi. Satu, ranah profesional, artinya kita melayani pasien, berapa jumlah pasien yang kita layani, terus ada pasien visum dan sebagainya yang kita layani. Terus ada ranahnya ilmiah, kita harus ikuti workshop, seminar-seminar. Nah, itu ada nilai SKP-nya. Dengan begitu kita mengupdate ilmu. Yang ketiga ranah sosial. Jadi kita harus ada bakti sosial ke masyarakat. Nah, itu semuanya harus terpenuhi Pak SKP-nya itu. Jadi saya mau kembali ke SKP menangani pasien kan pasti insya Allah pasti cepat tercapai kan. Kita melakukan pelayanan itu pasti tercapai. Yang dua hal yang saya mau tanyakan terkait dengan materi atau workshop. Apakah ini disiapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk mengupdate terus ke ilmuwan kita? Iya, sebagian dari organisasi profesi Pak, dari ID biasanya melakukan workshop-workshop. Kalau untuk dari pemerintahan daerah biasanya kita bentuknya pelatihan-pelatihan. Dan itu salah satunya juga kita Puskesmas Punggaluku punya inovasi juga tuh Pak, berkaitan dengan update ilmu ini. Salah satu dokternya ini Dokter Adri itu ikut OJT pemeriksaan USG. Untuk ibu hamil. Iya. Itu hanya ada 4 puskesmas Pak yang dibiayai oleh Pemda. Itu Punggaluku, Konda, Ranometo, dan Mutaha. Apa aja anunya itu? Itu otodidak diajarkan atau gimana? Karena OJT Pak, jadi langsung di lokasi pemeriksaan pasien. Jadi di rumah sakit. Jadi selain teorinya di Zoom karena kita masih pandemi. Tahun 2020 kalau nggak salah ya. Itu materinya lewat Zoom. Terus prakteknya langsung di rumah sakit dibimbing oleh dokter kandungan, langsung di konsel, rumah sakit konsel. Jadi setelah mendapat OJT itu
Diharapkan ini dokter yang udah ya pelatihan OJT ini dia menerapkan ilmunya di puskesmas. Ya alhamdulillah untuk Puskesmas Punggaluku Pak, kita udah berjalan 2 tahun. Tahun lalu kita sudah mulai pemeriksaan di puskesmas. Jadi ibu hamilnya yang datang ke puskesmas. Nah, saya bilang kayaknya nggak efektif, coba dikembangkan. Akhir kita buka klaster yang bagian ke arah Torbulu dan ke arah Aipodu. Waktu itu kita taruh di Labukeo 1 titik, terus di Rambu-Rambu 1 titik. Nah itu kita melayani rutin tiap bulan. Ternyata kok masih belum efektif lagi nih, masih belum banyak ibu hamil yang kita periksa. Akhirnya saya masukkan di RUK-nya BOK supaya ada dibiayai ke desa-desa. Nah, akhirnya kita punya inovasi tahun ini namanya Dorsamil, dokter periksa ibu hamil. Dorsamil. Iya. Di tahun ini di 2022 Pak, dan alhamdulillah sudah disetujui pembiayaan lewat BOK untuk transport dokter dan pendampingnya ada 1 Pak, asistennya. Jadi ini udah berjalan Pak, dari mulai Torobulu bulan 3 kemarin kita tuntas dari Torobulu sampai ke Aipodu. Sudah kita berapa ibu hamil? Rata-rata kan ada syaratnya juga Pak. Udah semua ibu hamil kita USG. Kalau dari OJT itu trimester pertama dan trimester 3 atau di bawah 12 minggu kehamilan dan di atas 32 kehamilan. Jadi ya itu yang ditarget. Tapi kalau ada telanjur juga ibu hamil datang periksa ya Bu Dokter periksa juga gitu. Ini kan Dok, kita ke ambil yang ibu hamilnya ini. Kan stunting ini erat kaitannya dengan ibu hamil. Karena stunting itu tidak berdiri tunggal langsung tiba-tiba dia stunting. Berawal dari pranikah, nikah, sampai mengandung, melahirkan, diasuh bayinya pakai ASI, berikan makanan yang tambahan dan seterusnya. Nah, kalau dari kasus ini yang banyak ditemukan, kalau di Kecamatan Laya, Puskesmas Punggaluk Laya ini, ada enggak kasus stunting yang ditemukan? Iya, kalau di data kami yang dimasukkan di stunting itu kan diambil dari program gizi Pak, yang sangat pendek. Itu lokusnya tahun ini kita ada di Torobulu dan Ambakumina. Torobulu dan Ambakumina. Ada berapa kasus ini? Yang terbanyak di Torobulu, masih di atas 10 anak itu Pak. 10 anak. Nah, tapi berkaitan dengan stunting ini, kita juga punya Pak inovasi juga ini di Puskesmas Punggaluku, namanya geber chatting. Geber chatting itu gerakan bersama cegah stunting. Gerakan bersama. Ya, ini kita udah gulirkan dari 2019, tapi karena berkaitan dengan pandemi. Sempat vakum 2020. Di 2021 sebagian kita bisa laksanakan programnya, terutama penanganan ibu hamil yang humil kek dan bayi BBLR. Nah, itu ditangani di pondok chatting. Jadi salah satu geber chatting itu programnya ada pondok chatting. Pondok chatting itu jadi di satu desa kita siapkan suatu tempat. Di situ kita untuk menangani kasus-kasus tadi stunting tadi. Ya, jadi program kami di geber chatting ini karena gerakan bersama berarti kita semua program yang berkaitan yang seperti Bapak tanya tadi dari mulai pranikah ya. Nah, jadi kami punya program namanya pemberian tablet tambah darah. Nah, sebenarnya program ini kan sudah lama ada. Hanya judulnya distribusi. Artinya kita hanya memberikan tanpa mengawasi. Kita nggak tahu diminum apa enggak. Padahal kan tujuannya harusnya tercapai dengan kalau dia sudah minum. Kalau gitu. Nah, akhirnya saya bilang teman-teman di tim geber chatting ini gimana caranya? Kan kalau pranikah berarti siswi ya Pak ya, remaja putri. Kita masuk di sekolah, kita lihat sendiri mereka minum. Nah, tapi karena efek sampingnya mungkin Pak ya, bikin mual dan sebagainya. Saya bilang coba bagaimana caranya mereka bawa makanan sendiri, makan bersama di sekolah, setelah itu minum tablet tambah darah. Setelah melihat itu kan berarti ada contoh nih, ternyata kalau minum ini nggak apa-apa nih kalau habis makan kan gitu. Jadi contoh, berarti aman dia minum. Nah, tujuannya seperti itu Pak. Jadi mulai
Dari sekolah kita sudah kasih tambal darah, terutama untuk remaja putri. 7 tablet untuk saat dia haid, 3 tablet lagi 1 minggu 1. Setelah haid. Jadi 1 minggu 1. Jadi cukup 10 tablet dalam 1 bulan. 1 bulan. Ya. Jadi ini kalau sudah minum tablet penambah darah ini untuk 1 tahun atau berjalan terus itu Pak. per bulan? Iya. Setiap bulan. Jadi ini tujuannya supaya nanti mempersiapkan, ini kan kita nggak tahu Pak. Iya. Ada dulu kita masih mungkin di atas 20 tahun baru Iya, menikah. baru Ini kan nikah. kadang Sekarang belasan dan tahu. Oke. Jadi mempersiapkan pembentukan hemoglobin atau HB supaya saat hamil dia tidak kekurangan HB itu, tidak kurang darah istilahnya. Ya, kan ini juga stunting ini kan berpengaruh pada perilaku. Ya. Nah, perilaku ibu hamil. Nah, kan ada biasa ibu hamil ini begitu hamil kan apa memang secara medis atau secara manusiawi ini tiba-tiba ada orang tidak mau makan. Ya, betul. Kan kalau tidak mau makan berpengaruh pada janinnya. Ya. Nah, kalau berpengaruh pada janinnya kan berisiko pada Ya. stunting. Betul. Pertanyaan saya kemudian bagaimana menyiasati supaya sahabat Rasid yang ada di luar yang lagi hamil istrinya atau ibu yang lagi mengandung anaknya ini supaya tidak stunting, apa yang bisa disampaikan Pak Dokter? Ya, jadi kalau kami biasanya sering mengedukasi Pak. Jadi selain kita periksa ibu hamil di desa ya di Posyandu, kita memberikan edukasi makanan-makanan sehat. Jadi petugas gizi juga itu yang tadi saya sampaikan. Di Pondok Ceting itu salah satunya juga itu memberikan edukasi. Dia langsung kasih contoh makanan-makanan sederhana yang sebenarnya ada di lingkungan, toh. Nah itu yang lebih baik dimakan supaya asupan gizinya bagus untuk janinnya. Oke. Jadi yang mudah itu biasanya kalau sayuran daun kelor, Ya, ini kan, dan bayam. ya bayam dan sebagainya itu kan mudah itu Pak. Iya. Pertanyaannya Dok, supaya ibu-ibu yang lagi mengandung ini kan rasanya itu gimana? Saya juga enggak pernah mengandung. Biasanya sih itu kan pada awal-awal kehamilan. Awal-awal Karena kehamilan. pengaruh hormon ya jadinya memang seperti itu. Tapi kan tetap kita dorong Pak, kita dorong tetap kita kasih edukasi terus sampai mau makan makanan bergizi. Oh tapi memang itu pengaruh hormon. Ya biasanya kan karena baru kehamilan tuh biasanya begitu Pak. Perasaan nggak mau makan, terus milih makanan juga yang Ya, sesuka iya, seleranya. iya. Tapi itu untuk mendorong itu ada obat yang bisa dikasih untuk. Kalau untuk program itu ada tambal darah juga untuk ibu hamil, tapi ada kelebihannya di situ ada asam folat Pak. Jadi dalam 1 tablet itu ada Fe, zat besi dan ada asam folat. Asam folat inilah yang nanti mempengaruhi perkembangan otaknya janin. Iya. Oke. Nah, kembali ke ini Pak Dokter. Selama bertugas di Konawe Selatan bahkan di Kecamatan Laaya ini yang selalu banyak didapati ditangani penyakit di masyarakat ini penyakit apa aja di Konawe Selatan? Biasanya kalau penyakit degeneratif Pak, hipertensi, gula, ya kan apalagi kemarin kita sering turun untuk vaksinasi, yang sering kita dapat memang hipertensi itu ternyata. Hipertensi. Iya, karena kan kita screening. Kalau selama ini kan orang datang berobat baru kita tahu. Tapi sejak ada vaksinasi kan kita yang turun, kita periksa semua. Oh, jadi ternyata banyak juga hipertensi. Hipertensi. Iya. Nah, kalau boleh tahu Dok, apa penyebab hipertensi ini dan bagaimana secara pribadi bisa mengurangi hipertensinya ini atau menurunkan tensi darahnya? Ya, ada beberapa yang bisa dilakukan Pak. Bisa dihindari makanan ya yang mengandung garam, itu paling penting sekali karena mungkin di sini juga senang dengan ikan kering, ikan atau ikan asin. Ya. Itu mempengaruhi juga Pak. Terus kalau ini dari makanan, terus ada juga makanan yang mengandung kolesterol bisa juga mempengaruhi hipertensi. Terus merokok, ya, minum alkohol dan sebagainya. Ya. Terus sama obesitas, ya kalau udah gemuk. Terus jarang olahraga. Sih ya Pak. Oke. Jadi anunya ini harus
menjaga pola makan, Ya, sama perilaku. perilaku, olahraga, Ya, tidak merokok. tidak merokok. Oke. Karena ini sudah waktu Siap. ini juga harapan Pak Dokter ini di tengah pandemik ini supaya kita cepat juga keluar dari kotak-katik masalah pandemi ini. Apa yang harapannya Pak Dokter sama Yang para- pertama, kita saling menjaga supaya tidak tertular dan menularkan, Pak. Ya, dengan prokes, ya kita selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun. Lalu vaksinasi, Pak, dilengkapi dosis 1, dosis 2. Bahkan sekarang sudah sampai di booster. Kami harapkan juga masyarakat bisa semuanya lengkap vaksinnya. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin nanti kita bisa bincang-bincang lain terkait kalau ada para netizen yang bertanya di media sosial ini, kira-kira mungkin kalau Pak Dokter bisa kita live mendiskusikan penyakit-penyakit masyarakat. Luar biasa. Kalau nanti para sahabat Rasid yang ada di luar sana mau merequest untuk kita diskusi terkait dengan penanganan penyakit yang ada kita derita atau sahabat atau keluarga kita, mungkin boleh ya Dok? Siap. Kita Insya Allah, Pak. artinya kita secara daring tetapi live mungkin kalau ada orang-orang yang mau bertanya. Makasih banyak Pak Dokter Sama-sama, Pak. atas waktunya. Saya atas nama keluarga ini berterima kasih banyak sudah dikunjungi di rumah. Alhamdulillah. Memvaksin ibu saya karena salah satu yang ibu saya itu adalah usia Ya. lansia Ya. yang harus juga kita vaksin insya Allah. Terima kasih banyak Dokter. Terima kasih juga, Pak. Oke, demikian para sahabat Rasid semua, jangan berhenti menonton dan menyaksikan podcast di Rasid Vlog. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.